Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya pengen jawab pertanyaan dari DM yang masuk di Instagram saya. Mayoritas itu pengen bahas tentang jodoh, dan mereka banyak yang bertanya seputar ataupun terkait dengan ta'aruf. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah boleh berta'aruf dengan lebih dari satu orang? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita ta'aruf ada hal-hal yang harus disampaikan dan tidak boleh disampaikan? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ketika proses ta'aruf kita boleh melihat aurat pasangan ta'aruf kita? Wah, menarik banget nih teman-teman pertanyaannya. Yuk kita kupas satu-satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh berta'aruf lebih dari satu orang? Jadi misalkan kita ta'aruf nih perempuan, kemudian kita berta'aruf dengan lebih dari satu laki-laki, ataupun satu laki-laki berta'aruf dengan lebih dari satu orang perempuan, misalkan 2 ataupun 3 perempuan yang jadi pasangan ta'arufnya. Jadi jawabannya ada dari dua sisi teman-teman. Sisi yang pertama dari sisi agama. Secara agama ataupun dari pandangan agama sendiri sebenarnya tidak diharamkan dan tidak ada dalil yang mengharamkan kalau kita berta'aruf lebih dari satu orang. Ya, tidak haram secara pandangan agama. Tetapi dari sisi yang kedua, dari sisi humanisme ataupun sisi kemanusiaan, ini sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak beradab sama sekali. Karena jatuhnya kita tuh sudah menyakiti hati orang lain. Bayangkan kita tuh menjalin hubungan, perkenalan, keseriusan, ke tahap yang lebih serius lagi, itu ternyata bukan hanya terhadap satu orang saja, tapi ada beberapa orang yang kita nggak tahu ya kalau ternyata tuh gue bukan satu-satunya gitu. Nah, itu secara sisi kemanusiaan tidak beradab dan sudah sangat menyakiti sekali. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran itu dibahas fa'idha farokta fansob. Kalau kamu sudah kelar dengan satu perkara, maka boleh lanjut ke perkara yang lainnya. Artinya ini juga berkaitan dengan proses ta'aruf ataupun menjalin hubungan untuk ke jenjang pernikahan. Kalau kita sudah selesai dengan ta'aruf satu orang dan ternyata tidak cocok, maka boleh kita kelarin, kita keep ta'aruf tersebut dan kita lanjut untuk mencari pasangan ta'aruf yang lainnya. Itu lebih maslahat dan tidak menyakiti pihak manapun. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita ta'aruf ada hal-hal yang harus disampaikan ataupun tidak boleh disampaikan? Nah, ada dua hal ya. Pertama adalah hal-hal yang perlu disampaikan itu terkait dengan sifat kita, kebiasaan kita, terus cara hidup, dan mungkin penyakit bawaan yang harus diketahui oleh pasangan ta'aruf kita. Contoh, kita punya penyakit genetik ataupun bawaan, misalkan alergi, penyakit mental, dan penyakit-penyakit fisik lainnya yang itu bisa jadi bahan pertimbangan buat pasangan ta'aruf juga. Karena kan takutnya kalau kita sakit nanti dia nggak nerima atau nggak mau ikut ngurusin, ikut peduli dengan kita, akhirnya rumah tangganya nggak maslahat juga teman-teman. Jadi harus disampaikan. Apalagi kalau yang diidap itu penyakit HIV ataupun AIDS yang berakibat fatal bagi pasangan ta'aruf ataupun calon suami dan istrinya kelak. Itu harus disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Apakah dia tetap mau nerima kita sampai sembuh ataupun tidak, itu kan haknya ya. Kita nggak boleh menutup-nutupi. Lalu kita bergeser dulu ke selain penyakit. Jadi misalkan kita punya masa lalu, apakah di CV ataupun proposal kita harus disampaikan ketika ta'aruf dan proses perkenalan tersebut? Nah, terkait masa lalu, kita harus sering banget baca doa ini kalau habis sholat. Allahumma stur aurati, ya Allah, tutup aibku, jaga aibku. Kalau memang ketika kita ta'aruf, apalagi ta'arufnya dengan orang yang soleh, yang baik, itu lebih baik di-keep aja deh, ditutup rapat-rapat aib masa lalu kita yang sebenarnya nggak usah kita sampaikan lagi. Ya, kenapa? Agar lebih maslahat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Toh kita sudah tobat, kita sudah berubah untuk lebih baik lagi, kita sudah hijrah ke lingkungan ataupun circle yang lebih baik daripada sebelumnya. Ngapain sih kita harus buka aib kita sendiri gitu ya? Atta ibu minadzambi kamala dzanbalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya, tidak mengulangi lagi, dia menyesal, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa lagi, seperti bayi yang suci yang baru lahir. Jadi lebih baik ditutup rapat-rapat karena kita sudah berubah dan tidak melakukan lagi. Oleh karenanya, kalau kita mau nikah teman-teman, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau kita punya aib masa lalu, apalagi itu buruk dan gak enak kalau diingat-ingat, apalagi didengar dan disampaikan.
tutup rapat-rapat, nggak usah disampaikan, itu lebih maslahat. Yang kedua, kita jangan kepo dan pengen tahu aib calon pasangan kita ataupun calon istri kita. Kita cari kesana kemari bagaimana sih masa lalunya. Udah deh, nggak usah, karena yang kita tahu adalah sekarang. Dia sudah baik, dia sudah berubah, dan dia sudah hijrah untuk lebih dekat sama Allah. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan ketika mau nikah, kita harus selektif. Kita emang nggak boleh buka aib dan mencari-cari kesalahan ataupun aib orang lain, tetapi paling tidak kita harus selektif. Kalau kita pengen dapet yang baik, yang solih, maka cari juga di lingkungan orang-orang baik ataupun orang-orang solih. Tapi kalau kita carinya di lingkungan yang tidak baik, jangan harap kita akan mendapatkan seseorang yang baik yang akan kelak menjadi pendamping hidup kita, ya. Jadi itu pertanyaan yang kedua, boleh kita sampaikan kalau sekiranya nggak apa-apa diketahui, tapi kalau sekiranya memalukan ataupun sudah aib yang sangat buruk sekali, lebih baik nggak usah disampaikan. Pertanyaan kemudian yang ketiga adalah, apakah ketika kita sedang berta'aruf dengan seseorang, kita boleh melihat aurat pasangan ta'aruf kita? Nah, ini bedanya pacaran sama ta'aruf ya. Kalau pacaran itu kan kayak mengambil benefit, keuntungan, salah satunya menikmati keindahannya, sampai ada yang mengambil keperawanannya dan lain sebagainya. Beda dengan ta'aruf. Ta'aruf ini sangat-sangat menjaga sekali, bahkan terkait dengan aurat orang yang sedang berta'aruf. Jadi kalau kita sedang berta'aruf, boleh nggak kita ngelihat pasangan ta'aruf kita? Boleh, apalagi kalau misalkan dia pakai cadar, ya. Dulu sahabat Rasulullah SAW, seorang laki-laki datang, "Ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan seorang wanita Ansor." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Apakah engkau sudah melihatnya?" "Belum, wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Unzur ilaiha." Lihat dulu, karena itu bisa menambahkan rasa cinta dan rasa yakin kalau saya tuh bakal bakal ada keyakinan untuk menikahi seorang tersebut. Ini juga anjuran Rasulullah. Tetapi batasannya sampai mana kita boleh melihat aurat atau apa yang boleh kita lihat dari pasangan kita? Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuh menekankan ada bagian tubuh yang boleh dilihat dan yang lainnya tidak boleh. Apa saja itu? An-nazru li ajlin nikah. Melihat karena ada keinginan untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan, fayjuzu itu diperbolehkan, ya, ilal wajhi wal kafain, tetapi kepada dua hal saja, yaitu kepada wajah dan kedua telapak tangan. Selain wajah dan kedua telapak tangan ini diharamkan dan tidak boleh kita melihat auratnya walaupun dia adalah pasangan ta'aruf kita, ya. Tapi bagaimana untuk menambah keyakinan dan saya tuh nggak pengen ketipu dan lain sebagainya, takutnya kayak kasus yang udah-udah. Ternyata pasangan ta'aruf kita itu bukan laki-laki tulen ataupun perempuan tulen, maka untuk meyakinkan dan memastikannya kita boleh mengutus orang lain ataupun mengutus keluarga dekat kita, misalkan kakak kita, adik perempuan kita, untuk melihat, karena mereka satu jenis, ya, sesama jenis perempuan ataupun sesama laki-laki, itu diperbolehkan untuk melihat dan kemudian disampaikan, ya. Tetapi kalau kita yang melihat langsung itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi teman-teman, itu 3 pertanyaan tadi yang saya jawab singkat-singkat gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi wawasan baru buat kita semua, dan teman-teman yang lagi ta'aruf mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang belum punya pasangan ta'aruf, mudah-mudahan segera dikasih pasangan yang nantinya bisa serius juga sampai jenjang pernikahan. Insya Allah nanti kita bahas di Q&A selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.